penghormatan kepada pembina APR melanjutkan laporan. Kepada pembina APR berbuat belum belum siap. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segenap bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berdaulat, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahan Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanah pembinaan antara pasukan istirahat. Selamat pagi, Pak Desi, Pak Indra, dan rekan-rekan semua. Salam kasih. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini, Senin 29 April 2024. Kita dipertemukan kembali di awal ini dan dengan sehat dan tetap bersemangat dan berkarya di masing-masing umat. Mungkin semua menyadari dari seluruh titik kaya bahwa 3-4 bulan terakhir ini situasi rumah sakit Umar Lestari lebih kompleks dari bulan-bulan sebelumnya. Kepercayaan dan kunjungan masyarakat terhadap rumah sakit Umar
sekali semakin meningkat dan membaik dari hari ke hari. Akan tetapi peningkatan kepercayaan ini tentu akan berdampak banyak hal terhadap internal rumah sakit Majelis Taklim. Akan terjadi banyak kekompleksan permasalahan, banyak gesekan antar unit, antar teman dan antar personal. Dan yang paling penting, yang kadang-kadang tidak kita sadari, akan mengalami kelelahan fisik maupun emosi ataupun kelelahan mental. Pada pagi hari yang cukup cerah ini, saya akan sedikit berbagi bagaimana tips menjaga kesehatan mental kita di era kelelahan-kelelahan yang kita hadapi. Mungkin hal sederhana yang tidak kita sadari, kita para medis, misalnya para medis, setiap hari bekerja dari jam 7 sampai jam 7 kembali karena kita ada tugas itu. Kita memperhatikan melayani dengan sesama pasien-pasien kita yang dirawat di rumah sakit ini. Akan tetapi apakah kita kadang menyadari bahwa diri pribadi kita ini perlu kita perhatikan, baik secara kesehatan fisik maupun kesehatan mental kita. Kadang-kadang kita abaikan diri kita sendiri. Kita sangat pandai mengedukasi masyarakat ataupun pasien-pasien kita untuk menjaga kesehatan, menjaga kesehatan fisiknya maupun menjaga psikologisnya. Akan tetapi kadang diri kita lupa akan kepentingan itu untuk diri kita sendiri. Untuk itu ada beberapa hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada 4 poin yang istilahnya bisa kita lakukan sehari-hari tanpa harus mengeluarkan usaha yang lebih besar. Poin yang pertama adalah kita mulai hari ini atau setiap hari kita mulai dengan kehidupan yang sehat. Bagaimana memulai hari yang sehat? Di era digitalisasi ini tidak hanya kita orang dewasa, anak-anak pun sudah terbiasa dengan handphone atau gadget. Coba lupakan sejenak ketika kita bangun tidur, lupakan sejenak untuk membuka handphone atau gadget. Karena menurut penelitian ketika kita membuka layar HP, ketika kita bangun pagi sekali, apa yang terjadi? Kita seperti mendapat 100 orang yang menariaki, artinya memberikan stresor yang berat kepada kita. Mari kita coba dari hal yang sederhana. Poin yang kedua adalah mengurangi stres. Untuk menjaga kesehatan mental kita, bagaimana kita menghindari atau mengurangi stres? Yang pertama, mencintai pekerjaan. Kita bicara konteks bahwa kesehatan mental ini untuk lingkungan kerja. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan untuk menghindari stres adalah dengan mencintai pekerjaan. Ketika kita mencintai pekerjaan atau apa yang kita lakukan, maka kita akan meningkatkan mood, kebahagiaan tersendiri, sehingga rasa stres atau beban terkurang. Kemudian yang kedua adalah mencoba menghindari lingkungan-lingkungan yang toksik. Seperti apa sih lingkungan yang toksik? Lingkungan-lingkungan yang toksik di lingkungan kerja itu banyak. Contohnya ketika kita bekerja, berkumpul 1 atau 2 orang, bahkan 3 orang. Kalau 3-tiganya atau 2-duanya perempuan, pasti akan terjadi sesuatu yang toksik. Gibah, gosip, hindari. Karena hal itu melelahkan jiwa kita. Jadi itu bisa mengganggu kesehatan kita. Kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menghindari stres? Melakukan pekerjaan sesuai porsi dan tanggung jawab kita. Jadi hal yang mungkin bukan porsi kita, tidak usah kita merasa ini dihadapi oleh orang lain, karena itu akan membebani mental kita. Poin yang ketiga adalah konsentrasi atau fokus. Saat kita melakukan pekerjaan, kita harus berkonsentrasi, fokus untuk mencapai tujuan atau target yang sudah kita ingin capai. Jadi setiap kali kita di rumah, misalnya perawat, walaupun kita bisa menebak ya, kalau perawat itu misalnya seperti dari jam 7 sampai jam 14 ada rutinitas yang kita lakukan. Tetapi dalam pikiran kita sudah tetap harus menetapkan target. Hari ini kita harus apa? Harus menyelesaikan apa? Kemudian poin yang terakhir yang keempat adalah melakukan hal yang positif.
Melakukan hal yang positif ini banyak, tetapi seperti yang saya bilang tadi bahwa kita lakukan hal yang sederhana, istilahnya yang tanpa modal, itu banyak sekali. Salah satunya adalah yang tertawa. Ketika kita tertawa, maka endorfin di dalam otak akan meningkat. Ketika endorfin meningkat, maka kebahagiaan akan muncul dalam hati. Ini mendorong mood baik kita saat bekerja. Ini sangat penting. Tetapi kalau saya garis bawahi, tertawa itu tidak tertawa sendiri. Jadi harus ada alasan. Paling tidak ketika kita bertemu teman, Pak Kira, kita senyuman, itu sudah meningkatkan endorfin. Ketika kita bekerja dalam satu tim work sendiri, misalnya tim kecil, kualitas atau tim perawatan, 3 atau 4 orang saling menyapa, pasang wajah yang menyenangkan. Karena ketika kita tahu bahwa salah satu teman kita memasang wajah yang tidak enak dilihat, itu sudah membuat kita langsung dari 100 turun dari 30. Baterainya langsung ada. Itu hal yang sederhana. Tarik sedikit sudut mulutnya untuk tersenyum dengan teman-teman. Kemudian lakukan hal positif yang kedua yang paling mudah, tapi juga susah dilakukan, rasa syukur. Kita bersyukur bahwa pagi masih sehat, masih bisa bersama. Kita bersyukur sampai saat ini kita masih memiliki pekerjaan. Itu penting sekali. Itu bisa membangun kesehatan mental kita. Sederhana tapi susah dilakukan. Kemudian dua hal lagi melakukan hal positif, membantu orang lain. Dicontoh, tadi saya bilang bahwa kita bekerja adalah tim. Contoh para medis keperawatan itu tim, ada si pagi, si siang, si malam. Jangan lakukan bahwa pekerjaan kita di pagi hari harus selesai pagi, tidak, karena kita tim. Sesuatu yang tidak selesai di pagi hari maka kita operkan mesin selanjutnya. Itu akan mengurangi beban kita, beban stres Anda. Tetapi lakukan sesuai porsi yang baik. Kemudian yang terakhir adalah belajar hal baru. Terkadang kita itu tumbuh di mindset stagnan, tidak mau melakukan dari resiko, begini-begini aja saya cukup. Tapi tidak bisa, kita harus merubah mindset kita menjadi growth mindset. Harus berani belajar hal baru itu wajib. Seperti saya bilang tadi bahwa setiap individu itu unik. Tidak semua sama kesehatan mereka. Akan tetapi hal-hal mungkin yang saya bicarakan bisa sedikit membantu teman-teman meningkatkan mood, meningkatkan semangat saat bekerja. Apalagi di era akhir-akhir ini yang saya pribadi merasakan banyak gesekan atau limit. Nada-nada suara di telepon menjadi agak tinggi karena kelelahan. Hal-hal seperti ini mari kita coba. Kita bekerja dalam tim, saling mendukung, saling membantu, selesaikan pekerjaan sesuai porsi kita, maka kesehatan mental, kesehatan fisik kita akan terjaga dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Selamat berkarya, semangat pagi, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Ya Tuhan kami, yang maha pengasih, lagi maha pengampun. Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala karunia yang Engkau berikan. Ya Tuhan kami yang maha pengampun, ampunilah segala dosa serta hilang para pahlawan-pahlawan kami yang perjuangannya membela bangsa negara ini hingga merdeka. Dan ampunilah juga pada pemimpin-pemimpin kami yang dalam perjuangannya mengisi kemerdekaan dalam mensejahterakan kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, berilah anugerah kebahagiaan serta kemuliaan kepada pejuang-pejuang yang telah bela bangsa dan ikhlas menerima baktikan hidupnya untuk kami dan generasi nanti. Ya Tuhan yang Maha Suci, hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan
Semoga Engkau memberikan ampunan dan kebaikan dalam pengertian kami. Amin.